Nah, yang juga menarik adalah di kontak 157 ini ketika mendapatkan pelaporan, pengaduan dari masyarakat secara online gitu ya, di luar dari mereka yang hadir langsung ke sini secara offline, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Ya, jadi memang dari bentuk pengaduan itu nanti kita akan lihat beberapa pembagiannya. Apakah ini pengaduan yang bersifat umum, bahkan lebih banyak permintaan informasi semata, atau memang yang sifatnya mengadukan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dari perusahaan terkait dengan industri jasa keuangan. Nah, dengan pembagian tadi, kita melihatnya bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya, penegakan aturannya. Apakah kalau itu bisa dilakukan melalui apa yang disebut dengan lembaga arbitrasi penyelesaian sengketa, LAPS. Nah, itu bisa juga dilakukan demikian, atau memang kalau itu pelanggaran sifatnya penipuan dan langkah-langkah yang memang betul ilegal, ya tentu dengan penindakan. Nah, ini dilakukan bersama-sama. Ada Satgas tersendiri kah yang disediakan oleh OJK untuk menuntaskan itu? Satgas yang sebenarnya Satgas Nasional, tapi memang koordinatornya adalah OJK. Dari OJK. Yang juga disebut dengan Satgas Waspada Investasi. Waspada Investasi. Ini akan kita perkuat terus Satgasnya. Oke, Pak, tadi kita udah jalan-jalan dari depan, kemudian sampai di sini, bisa jelaskan ini ruangan apa ini, Pak? Ini dia call centernya ya. Jadi memang ini mereka hampir seluruhnya di sini 100 teman-teman di sini yang menerima dan menampung berbagai keluhan, laporan, juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, inquiry. Sebab terkadang beberapa jenis pertanyaan ataupun inquiry itu benar-benar karena ketidaktahuan. Jadi bisa dijawab langsung. Jadi mereka ini memang disiapkan secara SDM-nya begitu ya, kompatibel untuk bisa menjelaskan edukasi terkait dalam konteks tentu pertanyaan yang agak umum dan tidak terlalu spesifik teknis ya. Kalau sudah terlalu teknis dan spesifik ke masing-masing bidang, ya tentu harus dikoordinasikan dengan yang apakah pengawasnya atau yang memberikan pelayanannya atau perizinannya. Tapi yang bersifat lebih umum mereka bisa sanggup jawab. Nah, setiap tahunnya itu pertanyaan ataupun menampungnya dari jumlah mereka ini bisa 350.000 lah kurang lebih ya. 350.000? Dari jumlah yang menghubungi ya. Nah, dari sekian banyak itu, seperti saya katakan tadi, ada yang sifatnya pengaduan terhadap masalah, dan kemudian ada yang terkait pelanggaran, atau yang memang lebih kepada penyampaian penjelasan yang sifatnya umum saja. Mungkin kita bisa lihat data konkretnya nih Pak, pengaduan apa aja sih yang masuk ke OJK sejauh ini? Ya, ini bisa antara lain dilihat contohnya. Baik, jadi memang ada layar tersedia di sini begitu ya. Ini adalah jumlah ataupun juga akumulasi setiap pengaduan yang datang ke OJK. Aduan ini untuk produk ataupun jasa mana saja Pak yang difokuskan? Mungkin ada yang juga bisa bantu, Pak Agus mungkin bisa Halo Pak Agus, silakan Bapak mungkin bisa dibantu. Iya, ini jadi gabungan dari seluruh layanan yang kita berikan, Mbak. Ini kan kita punya koneksi ke semua beberapa media yang kita bisa digunakan oleh konsumen untuk melapor ke kita. Jadi bisa melaporkan ini, kebetulan ini adalah terkait fintech, perbankan, kemudian juga lembaga pembiayaan macam-macam jadi gitu. Dan ini angka-angka yang sudah kita kompilasi sejak awal tahun sampai jumlahnya seperti ini. Awal tahun 2022 sampai 2022. Jadi ini data 1 tahun ya? 1 tahun juga. Dari ini Januari kalau mau dilihat yang tertinggi ini kaitannya dengan fintech, terutama untuk apa yang disebut dengan pinjaman multiguna online ya, yang ya tadilah sebagian besar kemungkinan bermuara pada ilegal. Tapi ada juga nggak Pak laporan ini adalah fintech yang legal yang dilaporkan atau yang diadukan? Jadi ini semata-mata angkanya saja, bahwa wujudnya nanti akan harus dirinci lagi dari situ. Ini datanya tinggi juga ya Pak, 2.459 untuk 1 tahun. Betul. Ini adalah sudah disaring dari yang saya bilang tadi 350 ribuan yang sifatnya pertanyaan dan kontak langsung saja. Kalau ini yang betul-betul
terindikasi dengan pengaduan karena ada apakah tadi ya pelanggaran atau kesalahan. Ya. Pak, ini kan angkanya besar sekali ya, 2.459. Dari tiap kasus yang ada, bagaimana untuk menyelesaikan dari tiap-tiap pengaduan ini? Penindakannya bagaimana? Jadi ya kita memang pertama kita akan ada prosesnya ya Mbak ya. Jadi kita akan klarifikasi terlebih dahulu, betul nggak ini pengaduan ataukah memang hanya sekedar ya sengketa atau gitu ya. Nanti dari itu baru kita ambil tindakan lebih lanjut. Kalau memang itu sengketa murni nih, ya katakanlah salah paham mengenai perjanjian, isi perjanjian atau apa-apa yang lain gitu. Nah itu ada salurannya sendiri. Itu melalui LAPS Pak ya. Lembaga Arbitrasi Penyelesaian Sengketa. Jadi udah dibentuk gitu. Tetapi kalau memang ada pelanggaran, katakanlah nih misalnya nih di antara fintech ini ada yang penipuan atau apa yang lain, itu ada aturannya sendiri, ada prosesnya sendiri kita. Jadi kita akan ikuti aturan-aturan seperti itu. Jadi mana kita pilih dulu nih, sengketa atau pelanggaran gitu. Oke, jadi alurnya ditampung dulu, kemudian akan diproses, dipisahkan gitu ya, mana yang sengketa. Kemudian akan dilakukan penindakan. Penindakan ini bentuknya bagaimana Pak? Langsung ditegur ke pelaku industrinya atau seperti apa? Kalau mengaitkan dengan pihak industrinya itu langsung komunikasinya ya. Tapi bahwa kemudian apakah itu kesalahan dari si industrinya dan juga harus dilihat kesalahan dalam bentuk apa, tentu proses dalam korektifnya itu nanti akan mencakup sampai kepada penindakan ya. Tapi harus diproses itu karena pada gilirannya juga kita harus melihatnya secara objektif ya. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih banyak. Pak Mahendra, mungkin kita bisa sambil berjalan lagi sedikit gitu ya, agar tidak terlalu mengganggu dan noise dari teman-teman yang sedang bekerja di sini. Nah, mungkin kita bisa ngobrol di sini lebih enak nih Pak. Kebetulan nih, ini kan tadi saya katakan ini merupakan ruangan baru. Jadi kalau dilihat walaupun di satu sisi ruang kerjanya sebenarnya banyak tenaga kerjanya, tapi desain layoutnya cukup baik lah ya untuk tetap nyaman dalam kepadatan ini. Dan kemudian di sini ada ruang sisi tersendiri ya yang bisa dilihat seperti pantry bersama dan juga bisa melakukan ya diskusi, networking begitu ya. Membuat mereka nyaman juga begitu ya dengan banyaknya terima pengaduan setiap hari. Karena tidak mudah untuk bisa merespon dari segala macam pengaduan dan komplain. Nice gitu ya. Oke, Pak Mahendra, saya ingin mendalami lagi tadi banyak hal yang sudah Bapak singgung sebetulnya di awal terkait dengan Undang-Undang P2SK contohnya gitu ya. Termasuk juga dari Dewan Komisioner OJK diundang secara langsung oleh Presiden Jokowi ke istana. Gitu ya. Nah, apa sebetulnya arahan-arahan yang disampaikan oleh Pak Presiden? Apakah ini juga menyorot ataupun ada pesan khusus dari Presiden terkait dengan Undang-Undang P2SK yang saat ini sudah diamanahkan kepada OJK? Mungkin mundur sedikit ya. Undang-Undang P2SK itu pengembangan dan penguatan sektor keuangan itu sebenarnya bukan untuk OJK semata, tapi adalah untuk seluruh sektor keuangan. Tapi memang betul bagian yang cukup besar dalam P2SK itu terkait dengan OJK. Nah, di dalamnya termasuk dalam konteks mandat dan bidang tanggung jawab yang diberikan kepada OJK untuk meregulasi, untuk mengawasi, untuk tentu memberikan pelayanan itu bertambah dari sebelumnya. Nah, penambahan itu antara lain terkait untuk yang semula di pasar modal itu ditambah dengan 2, yaitu disebut dengan bursa karbon atau carbon trading, dan kedua adalah bursa derivatif. Nah, di luar yang 2 tadi ada lagi juga nanti akan ditambahkan kepala eksekutif baru sebagai anggota Dewan Komisioner. Yang pertama adalah menangani isu yang terkait dengan aset digital, lalu aset kripto, dan juga industri teknologi sektor keuangan. Itu yang kedua ya, bagian kedua. Nah, lalu yang ketiga dari
bidang industri keuangan non-bank yang saat ini digabung begitu banyak. Sebenarnya industri-industri yang diregulasi itu akan dipisah. Yang satu khusus untuk menangani asuransi, penjaminan, dan dana pensiun. Ya. Nah, yang satu lagi itu adalah untuk pembiayaan, lembaga Ventura, lalu juga terkait lembaga keuangan mikro, dan juga apa yang nanti merupakan konversi dari unit-unit usaha yang sebelumnya adalah koperasi menjadi unit usaha keuangan. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan dengan kaitan audiensi dengan Bapak Presiden, adalah kami bersama-sama dengan wakil dan pimpinan dari asosiasi dan industri seluruh pelaku di jasa keuangan melakukan audiensi kepada Bapak Presiden, menyampaikan perkembangan yang terakhir, menyampaikan juga terkait dengan bagaimana P2SK ini akan diterapkan program dan kesiapannya, tapi juga di lain pihak kami menyampaikan baik kami dari OJK maupun dari wakil-wakil industri tadi beberapa masukan, saran menghadapi tantangan yang dihadapi di tahun khususnya 2023 ini. Ya. Memberikan kewenangan OJK dari pegawai OJK menjadi penyidik tunggal ini, sehingga bersama-sama dengan penyidik Polri yang ditempatkan di OJK dan penyidik PNS yang ditempatkan di OJK ini bisa mendekati persoalan dengan lebih menyeluruh.